Sam sambil menjepit hidungnya, didekatkannya lidahnya ke lidah mayat itu, sob. Tak pernah dibayangkan, sob, si Sam ini cipokan pertamanya dilakukan dengan mayat yang membusuk. Selamat malam sobat semuanya. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah seram tentang minyak dilah dari tanah Kalimantan. Kisah ini ditulis oleh seorang narasumber bernama Bujang Bangket. Dan minyak ini bukan minyak sembarangan, sob. Ini bukan minyak subsidi pemerintah. Ini minyak pengasihan, sob. Minyak untuk memikat lawan jenis. Konon minyak ini diekstrak dari lidah mayat dan dipakai untuk bikin orang ini suka sama kita, sob. Nah, cara membuat minyak dilah ini adalah dengan menggali kuburan orang yang baru saja meninggal. Kemudian lidahnya mayat itu diambil dengan cara orang itu harus menggigit lidah mayat sampai putus. Setelah mendapatkan lidah itu, sob, lidah itu lalu digoreng dengan minyak, dengan kompor api, juga dengan kuali yang didapatkan hasil mencuri. Nah, dari lidah yang digoreng itu, sob, maka di situ akan muncul minyaknya. Terus kemudian minyaknya itu disimpan di dalam botol. Dan kalau mau memakainya, minyak itu dioleskan kepada orang yang kita sukai, maka orang itu akan tergila-gila, sob. Bayangin, sob, cara dapetin saja sudah ngeri. Dan ini peringatan keras, tidak untuk ditiru. orang itu bernama Samsudin. Bukan Samsudin yang ini, sob, bukan. Pokoknya Samsudin asalnya dari Kalimantan. Samsudin ini berumur 25 tahun. Dia nekat untuk menggali kubur, sob, demi mendapatkan minyak untuk memikat Hayati, sang pujaan hatinya. Hayati ini umurnya ya sekitar 19 tahun. Tapi yang mengerikannya, sob, ternyata si mayat ini tidak rela. Samsudin harus menghadapi teror malam demi malam. Dan kejadian itu, sob, setahun sebelum narasumber ini lahir di dunia ini. Jadi ada salah satu pemuda kampung, ya namanya Samsudin. Nah, Sam ini begajulan. Dia sering ketangkep nyolong ayam tetangga, sob. Ya ibarat di sini ini maling kelas terilah. Dan saat itu di kampung di daerah Kalimantan, kalau ada seseorang yang ketahuan mencuri, maka orang itu akan dihukum menggunakan adat. Misal Sam harus membayar beberapa kilo beras lah pokoknya. Dan kelakuannya itu, sob, yang membuat orang tuanya si Samsudin ini yang repot juga. Udah umur segitu masih saja dia menjadi beban orang tua. Makanya di waktu si Samsudin ini menyatakan cintanya kepada Hayati, menyatakan suka pada Hayati, ia langsung ditolak lah sama Hayati. Mana mau Hayati suka sama pemuda madesu kayak si Sam ini. Madesu, masa depan suram. Dan saat cinta ditolak itulah si Sam ini malah dendam. Ibarat pepatah kata gini, sob, cinta ditolak, dukun bertindak. Maka saat si Sam ini berkumpul dengan kedua temannya, si Sam ini curhat, sob. Ya nggak apa-apa kan, masih pemuda begajulan, boleh dong curhat. Sam ini curhat kepada kedua temannya. Cintanya Sam ini ditolak mentah-mentah oleh Hayati, gadis cantik jelita di kampung itu, sob. Sebut saja dua temannya ini, ya si Rudi dan Kuncit. Kuncit terus bilang kepada Sam, tenang Sam, udahlah, kata orang tua, cinta ditolak, dukun beranak. Si Rudi langsung nyeletuk, oh bukan dukun beranak, dukun bertindak, Kuncit. Ya itu maksudku, kata si Kuncit begitu. Gini Sam, kata si Rudi, sudahlah, ndak perlu ke dukun, kata ibu saya pakai minyak dilah saja. Minyak dilah itu
bisa bikin cewek jatuh hati pada kita, nempel terus kayak perangko. Lah, Sam ini kan penasaran. Dia langsung bertanya, "Wih, minyak dilah? Maksudnya minyak apaan itu? Apakah minyak goreng, Rud?" "Oh, minyak goreng gundulmu," kata si Rudi. "Minyak dilah itu minyak yang terbuat dari lidah mayat." Dan setelah itu, si Rudi lalu menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat minyak dilah. Rudi pun menjelaskan bahwa minyak dilah itu harus dibuat dari lidah mayat, yang caranya mengambil itu orang yang mau membuat minyak dilah harus menggigit lidahnya mayat sampai putus. Setelah berhasil, minyak itu lalu digoreng, ya dicampuri minyak goreng dikit lah. Dan yang anehnya sob, yang lucunya, penggorengan, kuali atau kompornya itu, barang-barang semuanya itu harus hasil dari mencuri juga. Lidahnya mencuri dari si mayat, minyak gorengnya mencuri, kompornya mencuri, wajahnya juga mencuri. Betul-betul geblek tuh orang. Sam ini begini ngeri. Ngeri yo, pakai cara seperti itu. Dan memang apa yang dijelaskan Rudi ini sangat mengerikan kan sob. Apakah si sobat ini pingin seperti itu? Kan enggak. Dan Rudi ini membatin, pasti Sam ini tidak mau. Tapi singkat cerita, 3 bulan kemudian, di kampung itu sob, terdengar bahwa si Hayati ini, wanita yang disukai Samsudin ini, akan menikah dengan pemuda kampung sebelah. Sebut saja namanya Romlan. Dia adalah orang yang ya biasa-biasa saja sob, tapi dia ini rajin dan cekatan. Hayati ini, orang yang disukai Samsudin, jatuh cinta kepada Romlan. Sam marah dong, pasti hancurlah hatinya sob. Pupus sudah harapan untuk mendapatkan Hayati. Ia pun menangis sejadi-jadinya di tongkrongan itu sob. Dan anehnya si Rudi dan Kuncit ini malah tertawa-tawa melihat Sam itu menangis. Kata si Rudi nih, "Udahlah Sam, kalau kamu mau bikin minyak dilah, kita siap bantu kok." Di situ Sam mulai tertarik. Ia pun langsung menghapus air matanya sob. Sam mulai tertarik atas saran si Rudi. Dan singkat cerita, besok malamnya, sekitar pukul 12 malam, ketika seluruh kampung sudah tertidur, Sam, Rudi, dan Kancit pergi ke kuburan ujung kampung. Rudi dan Kancit ini semangat sekali sob, menggali kuburan yang masih baru itu. Sedangkan si Sam ini, dia ini masih mengumpulkan keberaniannya. Membayangkan menggigit lidah mayat itu membuat Sam nyaris muntah sob. Kemudian di saat Rudi dan Kancit sudah mengenai mayatnya sudah kelihatan, dia pun orang berdua ini langsung melompat. Mereka berdua ini muntah secara bersamaan sob. Sebab di area kuburan itu, sesosok mayat dalam kondisi yang sudah busuk menyembul dari dalam tanah. Aroma mayat itu membuat Sam ini gentar sob. Kata si Rudi, "Ayo Sam, lompat, itu mayatnya sudah kelihatan Sam." Kata Sam, "Enggak, tutup lagi saja, tutup lagi, nggak berani aku." Kata si Kuncit, "Oh enak saja Sam, kita sudah capek-capek menggali, malah kamu ingin ditutup lagi. Ayo buruan turun." Dan Sam ini terpaksa melompat ke bawah, ke dalam kuburan sob. Dipandanginya mayat itu sudah terlihat sangat-sangat mengerikan. Sam menunduk dengan perasaan ngeri. Di atas, Rudi sudah tidak sabaran. "Woi Sam, cepet tarik lidahnya Sam, tarik." Kata Sam yang ada di bawah, "Oh enak aja Rud, kau saja yang narik, kau saja yang gigit." Kata si Sam seperti itu. "Sudah Sam," kata Rudi, "kau yang butuh Hayati, masa aku yang akan menggigit?" Kata si Rudi seperti itu. Lalu Kuncit temannya itu juga ikut ngomong, "Ayolah Sam, cepat Sam, gigit Sam, atau kami kubur kau di dalam sini." Dan akhirnya ditariklah mayat dari lidah itu sob. Dan mayat itu sudah berlendir karena ya sudah mulai membusuk. Sam sambil menjepit hidungnya, didekatkannya lidahnya ke lidah mayat itu sob. Tak pernah dibayangkan sob, si Sam ini cipokan pertamanya dilakukan dengan mayat yang membusuk. Tapi dibayangkan bahwa mayat itu adalah bibir Hayati yang merah ranum.
sekali gigit, lidah itu tidak putus-putus. Sangat alot lidah mayat itu. Lendir menetes membasahi pipinya. Menjijikkan sob. Dan di gigitan yang kedua, lidah yang mulai membusuk itu pun lepas. Lalu Sam muntah-muntah. Lidah mayat yang di mulutnya itu bercampur dengan muntahannya. Intinya lidahnya diutahkan akhirnya setelah berhasil sob. Sam mengangkat lidah yang sudah putus, dimasukkan ke dalam plastik yang sudah ia siapkan. Ia pun melompat keluar. Kata Sam kepada dua temannya, "Rut, Kuncit, sudah kalian tutup lagi." Sam ini masih terasa mual. Kata si Rudi, Cit, begitulah kalau orang lagi jatuh cinta, bodohlah dia." Dan si Kuncit ini hanya tertawa. Dan lalu sepersekian detik setelah tawanya si Kuncit, ada tawa yang lain. Dan tidak tahu itu tawa siapa. Rudi dan Kuncit saling bertatapan. Ngeri ya sob, kalau saya ini yang mending jomblo sob, daripada friend kiss dengan mayat. Oh iya, itu mayatnya mayat cowok lagi. Sudah sob, jangan dibayangin, sudah jangan dibayangin. Dan malam itu mereka pun kembali ke gubuk mereka biasa nongkrong sambil minum minuman arak. Kalau urusan kuali, kompor dan minyak yang syaratnya itu harus hasil curian, ya kan gak ada masalah. Mereka jagoannya, mereka ahli mencuri kok. Maka singkat cerita sob, digorenglah lidah mayat itu sob dengan sedikit minyak goreng. Dan dari lidah mayat itu kemudian mengalir cairan sob. Lah, cairan itulah yang disebut minyak dilah. Minyak yang kemudian dikumpulkan oleh Sam ke botol kecil. Minyak itu diadai ke botol kecil. Sam kemudian tidur ketika pagi menjelang sob. Dan dia sih sudah tidak sabar ingin mengoleskan minyak itu ke tubuhnya Hayati. Sorenya ketika Hayati ingin pergi mandi ke sungai, Sam tiba-tiba kemudian mendekati Hayati. Hayati kan kaget, dia kan gak suka sama Sam. Hayati langsung ngomong, Sam, sudah kubilang ya, kamu jangan dekati aku lagi. Kamu tahu kan aku sudah bertunangan. Si Sam ini langsung menjawab, alah, cuma bertunangan ti, belum menikah, kau itu masih bisa kurebut. Itulah kata Sam sambil mencuil dagunya Hayati. Nah, saat Sam ini mencolek dagunya Hayati sob, yang mana Hayati tak tahu sob, jarinya Sam ini sudah diolesi oleh minyak dilah. Dan tak sampai berjam-jam, bahkan dalam hitungan detik sob, Hayati lalu termenung sebentar. Entah kenapa perasaannya ini tiba-tiba aneh. Ada sesuatu yang menurut Hayati ini Sam tampak menarik baginya. Lalu Hayati ini mengusir perasaan itu jauh-jauh. Dan ketika malam datang dan berkumpul bersama teman-temannya, Sam menceritakan reaksi Hayati yang tiba-tiba berubah ini sob. Kata si Rudi nih sambil dia itu minum arak, sudahlah Sam, tengok saja besok, pasti si Hayati ini akan berlutut kelepek-kelepek kepadamu. Mereka bertiga menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan di gubuk tua di hulu kampung. Tapi malam itu sob adalah malam di mana teror itu terjadi. Ketika mereka sedang enak-enaknya mabuk, tiba-tiba pintunya itu digedor-gedor. Dor. Si Rudi dan si Kuncit ini sudah terkapar sob, sudah tak sadarkan diri karena dia sudah teler. Entah berapa banyak dia minum. Tapi si Sam ini masih sadar. Sam kemudian membuka pintu. Dan tepat di depan pintu, sesosok mayat dengan kafan lusuh berdiri di depan pintu menghadap Sam. Sam kenal dengan wajah itu sob. Aroma busuk kemudian menyengat. Antara sadar dan tidak sadar, Sam langsung membanting menutup pintu itu. Keringat dingin Sam ini langsung keluar sob. Dari balik pintu, sosok bayangan mayat itu seperti menerjang Samsudin. Udara terasa dingin sob malam itu. Bulu kuduk merinding. Sosok itu pun langsung melesap seperti angin. Nafas Sam terengah-engah. Dan akhirnya sob, si Sam ini tidak dapat tidur semalaman. Lalu besoknya Sam ini cerita pada si Kuncit, Kuncit,
"Hei Rudi, saya tadi malam didatangi oleh mayat busuk." Dan cerita Sam ini sob malah ditertawakan oleh si Kuncit dan Rudi, karena ya mereka menganggap Sam tadi malam itu halusinasi, sebab Sam ini dalam keadaan mabuk. Kata si Rudi, "Ah Sam, mungkin kau ini masih saja kebayang Sam. Nah, bayangan si mayat itu membuat kau masih terus berhalusinasi." Terus Sam menjawab, "Wah, ya bener juga sih Rud, kayaknya sih emang seperti itu." Dan benar sekali sob tentang keampuhan minyak dari lidah mayat itu. Tingkah Hayati ini benar-benar berubah. Saat Hayati ini mau mandi di sungai, si Hayati ini tampak senang ketika Sam ini mendatanginya. Ya biasalah sob, orang dulu kalau di kampung itu kan mandinya di sungai, pun juga di sungai. Kata si Hayati, "Ah Bang Sam, dari mana saja sih kamu? Sudah dari tadi Hayati menunggu abang. Abang mau temani Hayati mandi di sungai." Bukan main sob senangnya, gembiranya si Samsudin ini mendapat tawaran dari Hayati. Ya laksana mendapatkan durian rontok sob. Senang sekali si Sam ini menemani si Hayati mandi di sungai itu. Tapi Sam hanya menemani, tak ikut mandi. Mungkin ya takut digerebek warga sob. Ya walaupun si Sam ini hanya duduk-duduk di tepian lah. Melihat Hayati ini berenang di antara batu-batu, itu sudah membuat si Sam ini mabuk kepayang sob. Sam pun tertidur di tepian sungai itu sambil membayangkan si Hayati pujaannya. Tapi siang yang menyenangkan itu sob disusul oleh mimpi buruknya Samsudin. Mayat itu hadir di dalam mimpinya Sam. Wajah busuk penuh ulat itu membuat Sam terbangun gemetaran sob. Dan singkat cerita, ketika Sam itu sudah pulang ke rumahnya, Sam ini bertemu dengan si Kuncit temannya, dan Sam langsung menceritakan soal mimpinya itu. "Cit, aku barusan ketika tidur di tepian sungai didatangi oleh mayat itu Cit. Gimana ini Cit?" Kata si Sam seperti itu. Lalu si Kuncit ini pun menjawab atau membalas, "Ya Sam, saya juga tadi malam didatangi olehnya. Dan waktu aku terbangun, tiba-tiba Sam, dia ini sudah duduk di atasku." Kata si Kuncit seperti itu. "Lah terus gimana?" Sam ini kan masih penasaran. "Dia menggigit lidahku Sam." Kata si Kuncit seperti itu Sam. "Terus kamu diam saja?" Kata si Sam seperti itu. "Diam apanya, gua yang langsung pingsan." Kata si Kuncit. Kemudian dari sisi lain, orang tua Hayati ini marah besar ketika si Hayati ingin membatalkan pertunangannya dengan si Romlan. Maka si Hayati ini pun langsung lari menangis karena betul-betul dia tergila-gila kepada Sam. Si Hayati berlari keluar rumah menangis menemui Sam, dan Hayati ini menceritakan semua yang dialaminya kepada Sam. Sam mendengar cerita Hayati dengan seksama. Dipeluknya lah Hayati. Itulah pelukan pertama si Sam kepada sang pujaan hatinya, Hayati. Nah, saat itu perasaan Sam ini campur aduk sob, antara ya takut dengan mayat, tapi juga senang karena dia mendapatkan Hayati. Bingung sob, ya seperti makan buah si malakama, kesana salah kesini salah, serba salah. Kemudian singkat cerita sob, malam ketiga adalah malam yang terburuk bagi Samsudin dan teman-temannya. Mereka kan seperti biasa nyantai-nyantai, minum-minuman di gubuk tempat tongkrongannya mereka, dan waktu itu mereka bertiga tidur di gubuk itu. Nah anehnya si Rudi ini masih mentertawakan si Samsudin juga si Kuncit karena cerita-cerita mereka berdua. Dan ketika waktu sudah menjelang jam 12 malam sob, tiba-tiba angin bertiup kencang, udara dingin menembus dinding kayu di dalam gubuk itu sob. Mereka bertiga menggigil. Kata si Sam, apalagi nih ya, menakutkan. Terus si Rudi ini langsung bilang, bukan apa-apa Sam, cemen kamu Sam. Dan si Kuncit ini malah diam di pojokan gubuk menggigil ya karena takut juga. Lalu
pintu terdengar digedor dengan sangat keras, Sob. Sam langsung panik. Sam kemudian berkata kepada Rudi, "Rud, buka pintunya. Katanya kamu nggak takut, Rud." Rudi lalu berjalan ke arah pintu, Sob. Ketika pintu dibuka, ceger! Puluhan mayat dengan kain kafan yang lusuh berkerumun di depan pintu, Sob. Si Rudi langsung menutup kembali pintunya karena dia sudah merasa ketakutan. Kata si Rudi, "Sam, mereka semua ada di sini, Sam." Dan lalu sekian detik kemudian pintu digedor kembali. Bukan hanya pintu, tapi ke penjuru-penjuru dinding digedor-gedor. Dor. Kata si Rudi, "Sam, kita harus kembalikan lidahnya, Sam. Sekarang, Sam." Terus Sam ini bilang, "Tapi Hayati gimana, Rud?" "Ya, kau kan sudah dapat minyaknya, Sam. Sekarang lidahnya kita kembalikan saja, Sam." Kata Rudi seperti itu, Sob. Memang dipikir-pikir benar juga. Mereka kan sudah tak butuh dengan lidah itu. Maka mereka bertiga akhirnya bergegas kabur melewati pintu belakang, Sob. Namun saat dibuka, puluhan mayat itu sudah ada di sana, menatap mereka dengan pandangan mengerikan, Sob. Pintu langsung ditutup lagi oleh Rudi. "Oh, bagaimana ini, Sam? Kita nggak bisa kabur, Sam. Di depan ada mayat, di belakang ada mayat, Sam." Kata si Kuncit yang masih ketakutan, Sob. "Udahlah, bro, besok saja, bro. Kita buka besok saja. Kita tunggu matahari terbit." Dan akhirnya mereka ini berkumpul bertiga di tengah-tengah gubuk itu, berpegangan tangan dan membaca doa-doa apapun lah yang mereka bisa lah pokoknya. Sekalinya gini mereka ingat Tuhan. Kalau sudah terdesak. Lalu ketika tubuh mereka ini masih gemetaran, Sob, mayat-mayat itu sudah dekat. Pintu kemudian bisa dibuka oleh mayat-mayat itu. Mayat itu semakin mendekat dan semakin mendekat. Cairan-cairan dari mayat itu meleleh mengenai si Sam, si Kancit, dan si Rudi. Mereka muntah lagi, Sob. Dan ketika mereka sudah tak kuat lagi, mereka akhirnya pingsan di atas muntahan mereka, bercampur dengan muntahan mereka, Sob. Singkat cerita, setelah ayam itu sudah berkokok, mereka mendadak tiba-tiba terbangun di atas makam yang pernah mereka gali. Mereka ini berpandangan heran, Sob. Tapi Rudi ini tak mengulur-ngulur waktu, walau itu terasa ngeri. "Sudah," kata si Rudi, "ayo kita gali lagi. Kembalikan lidahnya. Lidahnya kan kau bawa, Sam, kau kantungi." Kata si Rudi seperti itu. Maka di subuh atau di waktu subuh itu pun mereka menggali kuburan mayat yang mereka ambil lidahnya itu. Sialnya, mereka ini malah ketahuan warga. Belum selesai menggali, mereka bertiga ini digiring kepada kepala kampung. Mereka akhirnya disidang, Sob. Maka setelah desakan-desakan dan hantaman mungkin dibogem oleh penduduk desa, si Sam akhirnya mengaku. Dan Sam mau tak mau dia ceritakan tentang apa yang mereka lakukan, Sob. Semua warga yang hadir ini nyaris muntah ketika Sam menunjukkan lidah itu di dalam kantong yang ia bawa. Ayah Hayati yang juga turut hadir menyidang 3 begajulan ini juga marah besar. Anaknya jadi korban pengasihan si Samsudin ini. Maka mereka bertiga akhirnya disuruh untuk mengembalikan lidah itu ke kuburan tempat mayat aslinya dikubur itu, Sob. Dan singkat cerita ya, mereka ini akhirnya kembali mendapatkan denda. Kali ini jauh lebih besar, Sob. Ya, warga ini juga ikut membantu mereka bertiga untuk mengembalikan lidah itu. Bagaimana nasib si Hayati, Sob? Hayati ini diobati oleh ayahnya. Ia mulai pulih secara perlahan. Sam harus patah hati ketika Hayati ini menikah dengan tunangannya sendiri, ya si Romlan itu. Sejak saat itu, kelakuan Sam ini sudah mulai sedikit berubah, Sob. Ia mulai mencoba untuk kerja dan jarang berulah. Namun Sam akhirnya tetap menjomblo seumur hidup. Tak ada gadis desa yang sudi untuk menjadi istrinya karena urusan minyak dilah ini. Sebab ketika ada seseorang yang suka kepada Sam, maka para penduduk ini pasti mengira pasti si gadis ini kena peletnya Sam. Ya, itulah konsekuensinya si Sam. Padahal Sam ini sudah membuang minyak itu, Sob. Kasihan sekali ya, Sob, si Sam ini. Satu-satunya bibir yang ia cium hanyalah bibir si mayat yang sudah membusuk itu, Sob.
Itu pun mayatnya mayat laki-laki, sob. Demikianlah cerita dari lidah mayat. Mohon maaf atas kekurangannya, sob. Ya wis, sob, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe dulu, lalu ketik tombol like-nya, tulis di kolom komentar apabila sobat ini punya saran atau dukungan kepada kami. Dan kalau perlu, share video ini ke teman-teman sobat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.